Bagaimana dengan nama Allah? Iya. Nama Apakah Allah. nama Allah itu harus pakai nama Yahudi ataukah bolehkah orang Kristen menyebut yang Maha Agung itu sebagai Allah? Iya. Sebab ini ada beberapa aliran ya, kalau yang saya tahu alergi banget. Bahkan saya baru diceritain sama teman saya, ada di gereja lagi present worship, Allah kuda dahsyat, ngamuk pendetanya, padahal dia tamu, di-stopin Kalau langsung. menurut saya itu orang-orang kurang piknik. Kurang piknik. Kenapa ya? Gimana bisa Karena begitu? orang Yahudi tidak ada masalah dengan nama Allah. Iya. Orang Yahudi di Timur Tengah menggunakan nama Allah dalam percakapan sehari-hari. Iya. Setahu saya orang Kristen di Timur Tengah juga menggunakan nama Allah, tidak ada masalah. Oke. Polemik itu hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia. Oh, Dan setahu saya orang-orang yang anti nama Allah ini di saat yang sama memaksakan penggunaan nama Yahweh kan. iya. Sedangkan nama Yahweh sendiri bukan nama yang ada di dalam literatur Ibrani. Anda buka seluruh tanah, seluruh Torah, tidak ada satupun tetragrammaton Shem Hameforas itu dieja sebagai Yahweh. Tidak ada satupun pengejaan itu. Pengejaan kata Yahweh itu dimulai oleh seorang teolog Jerman abad 18. Karena dia seorang pakar Ibrani, dia mencoba formula baru. Dan dasarnya dia mencoba itu, vokalnya diambil dari nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Dari Yabe. Dari Yabe diambil A dan E-nya, dia taruh di 4 huruf itu, dan dari situ muncul kata Yahweh. Di mana setahu saya pengagung nama Yahweh ini sangat anti hal-hal yang berbau Yunani kan. Ya, berbau Helenisme. Mereka sendiri menggunakan konsep Helenisme dalam memanggil 4 huruf itu. Orang Yahudi, kita ini tahu siapa nama Tuhan kita. Iya. Tidak perlu kita sebut. Seperti siapa nggak kenal ayah kita di rumah? Iya. Kita tahu dong namanya siapa. Apakah kita sebut namanya secara langsung di rumah? Iya. Tentu kita panggil dia di rumah Bapak, ya kan? Tidak mungkin ke rumah kita panggil nama ayah kita secara langsung. Bapak Ruli M. Simorangkir. Itu hanya orang asing gitu. Iya. Yang Justru manggil orang begitu. asing yang manggil begitu. Iya, saya selalu bilang orang Yahudi panggil Adonai udah cukup, panggil Hashem udah cukup. Kenapa? Seperti kita panggil orang tua kita di rumah, papa, mama, selesai. Tapi kalau kita panggil ya Tuhan, Yahweh, seperti kayak ya Bapak John, ya Ibu Marta, itu kayak orang asing justru. You not belongs to them. Dan buat saya ini sesuatu konsep yang sangat di luar Judaism. Dan Judaism mendapat fitnah dari orang luar karena aliran yang menurut saya memang sebenarnya sangat jauh dari prinsip Judaism. Iya. Mengagungkan nama Tuhan di dalam konsep Judaism, kita melakukan firman Dia. Oh, bukan cuma sekedar menghargai namanya, tapi Bukan. yang dimaksud adalah dengan perbuatan malah. Dengan kita melakukan mitzvah, Iya. makanya ingat di perjanjian baru kan, Iya. Yesus pernah bilang ke muridnya apa? Dia bilang, Iya. lakukan perbuatanmu dan orang memuliakan Bapamu di surga. Itu kidus Hashem, memasyurkan nama Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita menghilul Hashem, menajiskan nama Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam Bible, mengagungkan dan menajiskan nama Tuhan. Bukan dari lidah kita menyebut gitu. Oh iya. Karena di dalam ada dasarnya kenapa orang Yahudi tidak mau memanggil 4 huruf ini. Bukan dengan yang nama Yahweh tadi ya. Nama Yahweh tidak ada. Itu bentuk kehormatan yang mana di 10 perintah sendiri dia bilang jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dan dalam bahasa Ibrani dari kata leolme itu menjadi leole, fafnya bisa leome leole, itu artinya jangan kamu sebut sama sekali namaku. Dalam Keluaran 3 ayat 15 waktu Hashem bilang Asher ese leole,
Jangan sama sekali kamu sebut namaku. Kamu cukup tahu dan jangan dipanggil-panggil. Jadi Tuhan sendiri yang minta ke Musa, Nabi Musa, Moshe Rabbeinu alaihi shalom, jangan menyebut nama dia. Jadi lucu ya kalau sekarang kita malah berantem soal cara penyebutan, orang bilangin jangan disebut. Iya, that's the point. Iya. Jangan menyebut apalagi dengan sembarangan. Tapi orang ini merasa harus, karena ada di ayat yang kita panggilan namanya, serukanlah. That's not the meaning. Panggilan namanya atau serukan namanya. Tapi lihat perbuatan kita. Sekarang kan Raf, kita kan berharap bahwa dengan semua penjelasan ini kita jadi punya suatu penghargaan ya terhadap Yudaisme. Kita jadi makin mengenal ya. Ya. Nah sekarang setelah kita kenal dengan Yudaisme, Raf, pertanyaannya adalah nilai-nilai positif apa sih yang diajarkan di dalam Yudaisme? Tadi Raf udah mulai nyinggung-nyinggung sedikit tentang Kiddush dan Kilul Hashem. Boleh diperdalam nggak? Apa yang disebut dengan Kiddush Hashem? Nah, Kiddush Hashem itu menguduskan nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan. Bagaimana cara menguduskan nama Tuhan? Orang akan kebingungan menjawab ini. Ya. Salah satunya yaitu dengan melakukan firman Dia, sehingga orang yang mendengar akan bersyukur, memuji nama Tuhan, ya kan? Nah, nilai-nilai seperti ini yang bisa diturunkan, karena judul kita dalam malam ini kan Yudaisme, ibu kekristenan. Ketika seorang anak lahir dari ibunya, bukan berarti seluruh sifat ibunya itu diambil semua kan? Tapi ada yang menjadi semacam tabiat dia, ini dia sikap dia. Yang paling bagus diambil itu tentang bagaimana Yudaisme memuliakan Tuhan dan mempunyai etika hormat, dan dalam hal ini takut akan Tuhan. Ini bisa diambil Etika ya, jadi garis bawahnya tuh ada pada etika. Etika itu jadi ada padanan. Karena tidak ada yang tidak tentu ada alasan. Tidak mungkin tidak bapak-bapak gereja mengkanon tanah ini kalau tidak ada maksud supaya nilainya bisa diserap. Nilai filosofi, bukan untuk dijadikan hukum positif. Jadi perjanjian lama yang ada di Alkitab Kristen itu untuk filosofinya, bukan jadi hukum positif, harus diikutin semua. Filosofi dan etikanya ya. Betul.